Oke, welcome back to Kreasi Kita Channel. Nah, di video kali ini kita akan coba merakit sebuah jaringan komputer menggunakan kabel fiber optik, yang mana sudah kami sediakan ini beberapa alatnya. Yang pertama adalah router, kemudian ini ada dua konverter. Cuman ini konverternya tipenya berbeda dari yang biasanya. Yang kita pakai seperti Netlink itu hanya satu pot. Kalau ini kita menggunakan yang satunya 6 pot, kemudian yang keduanya adalah 2 pot kabel FU. Nah, kira-kira seperti apa dan bagaimana cara merangkainya? Langsung saja kita buka. Dan ini ya teman-teman, alat-alatnya yang akan kita rangkai dan juga kita bisa nanti kita praktekkan secara langsung menggunakan kabel sepanjang 75 meter. Yang pertama alatnya ini ada fiber media converter, fast Ethernet, gigabit Ethernet. Nah, ini ada 6 pot, langsung saja kita buka. Nah, ini kemasannya berbeda dari yang lainnya ya. Ini masih terbungkus dengan gabus pengaman seperti ini. Tentunya yang pertama kita dapat sebuah adaptor. Adaptornya modelnya seperti ini. Ini dengan output 5 volt 2 ampere, jadi 10 watt. Terus ini adaptornya ada penutupnya seperti ini, konverternya. Ini masih ada lagi ini manual booknya. Dan ini dia untuk konverternya, yaitu ada 6 pot gigabyte. Ini berjenis AA, A dan BBB. Ada juga yang modelnya A semua atau B semua, atau ada yang modelnya AB, AB, AB. Kalau ini yang kita dapatkan yaitu AAA dan BBB sampai ke 6. Ini Ethernet fiber switch 10/100 base. Kemudian ini masih tertutup ya untuk konektornya. Di bagian belakang ini ada 2 pot untuk LAN, agar disambung ke routernya. Kemudian ada lampu-lampunya. Lampunya ini yang dari F1, F2, F3, F4, F5 dan F6. Jadi indikatornya menyesuaikan. Kemudian ini adalah input untuk powernya 5 volt. Ini alat yang pertama. Kemudian alat yang kedua, kita menggunakan fiber media converter, tapi ini lebih kecil teman-teman. Nah, ini adaptornya sama, yaitu 5 volt 2 ampere. Kita juga sama dapat manual booknya, dan ini lebih kecil segini. Ada gabus pengamannya juga, dan ini masih ada plastik pelindungnya. Kita lihat. Nah, ini lampunya langsung ada di atas. Jadi ini lampu untuk yang power untuk LAN-nya, LAN RJ45-nya. Kemudian ini power untuk fibernya, dan ini lampu power indikator kalau nyala. Ada tulisannya fiber transceiver 4 pot. Kemudian di sini bagian untuk yang fibernya, di sini ada DC-nya 5 volt 12 ampere. 5 volt sampai 12 volt. Bagian belakang atau bagian bawahnya ini ada tulisannya Ethernet fiber switch mode 2 optical 4 electrical. Kemudian yang berikutnya kita menggunakan router dari Totolink teman-teman. Ini yang sudah saya coba berkali-kali, juga saya tes berkali-kali dengan merek-merek lain. Yang paling cepat diakses adalah merek Totolink ini, series N200. Kalau di bawahnya ini pun masih terasa agak lama seperti N100. Kalau bagi teman-teman yang pengen tahu lebih jauh tentang router ini, nanti bisa klik tautan di atas ya. Ini saya sudah sangat banyak mereview untuk router-router yang ini. Sudah sangat banyak sekali saya review. Begitu. Nah, sekarang kita pelajari untuk cara kerja dari router ini teman-teman. Yang perlu teman-teman ketahui,
dengan pot sebanyak ini cara kerjanya bagaimana? Nah, ini teman-teman sebenarnya simple ya. Pot dari masing-masing ini sama, berfungsi seperti hub pada RJ45 seperti ini. Jadi ketika ada satu masuk atau data masuk menggunakan pot RJ45, maka yang tiganya ini juga akan berfungsi sebagai outputnya gitu. Dan bebas ini masuknya lewat jalur mana saja, seperti splitter. Nah, ini splitter aktif ya, ada 6 pot ini. Kemudian kini splitternya hanya 2 untuk fibernya. Sekarang kita coba ya untuk merangkainya seperti apa. Nah, kita gunakan kabel fiber. Kita gunakan kabel fiber optik ini hanya sampel aja ya. Ini 75 meter. Ini routernya ya, sudah nyala. Sekarang kita coba pasang untuk adaptor receiver ini. Nih ya, menyala untuk powernya. Kita pasang. Nah, powernya juga menyala. Ini powernya menyala. Oke, seperti ini. Kemudian untuk kabel fibernya kita bebas ya menyambung ke konverter A atau konverter B. Yang jelas kalau satunya kita sambungkan ke bagian A, maka yang satunya disambungkan ke B, seperti itu. Kita coba, misal yang sini kita sambungkan di B ya, ini di pot B, maka yang sebelah ini kita sambungkan ke pot yang A. Oke, maka di sini indikator akan menyala. Yang sebelah sini satu indikator juga menyala pada F2. Nah, untuk sumber internetnya bisa dimulai dari LAN yang receiver ini atau dimulai dari yang receiver ini, gitu ya. Sumber internet ini kita masukkan, ini bebas ya, masuk ke pot manapun gitu, kita masukkan aja. Nah, ini pot 4-nya nyala, ini juga nyala. Sekarang sumber internetnya kita ambil dari yang pot sebelah sini, konverter yang kedua itu ya. Ini sumber internetnya kita tarik lagi ya. Nah, jadi begini teman-teman ya. Nah, misalnya konverter 1 menerima internet, kemudian masuk ke konverter, kemudian konverter ini akan menyalurkan melalui 6 pot ini, berfungsinya seperti hub, sebagai hub ya. Jadi di antara konverter dengan konverter ini tidak ada pengaturan apapun, jadi cukup langsung dipasang kabel seperti ini. Yang penting kalau yang di pot sini adalah pot A, maka penerimanya harus ada di pot B seperti itu. Tinggal ini diulur sepanjang kabel yang ada. Nah, ini router belum kita setting apapun ya, belum kita setting apapun. Ini ada sumber internetnya. Sekarang kita coba tes ya untuk koneksinya. Jadi namanya masih totoling, ini belum kita rubah sama sekali. Kemudian kita gunakan untuk tes koneksi internet. Nah, kita sudah dapat data ya. Ini memang router ini settingannya hanya 1 mega. Dan ketika ada akses internet, ini bisa dilihat ada aktivitas data, maka pada lampu indikatornya berkedip seperti ini. Begitu teman-teman ya. Silahkan kalau misalnya ada pertanyaan, boleh dituliskan di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk klik subscribe. Terima kasih.